Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga doa-doa kita segera dikabulkan Tuhan. Hari ini Banjadera akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Ammu. Film ini dibintangi aktor Mollywood Aishwarya Laxmi dan disutradarai oleh Charukesh Shekhar. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Ammu adalah istri yang setia, Raffi adalah suami Ammu, Prabu adalah narapidana yang baru saja bebas bersyarat. Suatu hari, seorang gadis baik hati bernama Ammu dilamar seorang pria tampan bernama Raffi. Raffi adalah polisi berprestasi yang baru saja diangkat menjadi inspektur di kota itu. Ammu terpesona dengan ketampanan dan kemapanan masa depan Raffi. Tanpa berpikir panjang, Ammu dan kedua orang tuanya menerima lamaran Raffi. Tak lama kemudian, mereka berdua menikah. Setelah menikah, mereka berdua hidup di rumah dinas Raffi dan langsung melakukan malam pertama. Malam pertama mereka sangat berkesan. Ammu merasa sangat bahagia. Setiap pagi, Ammu membuatkan sarapan untuk Raffi. Ammu juga menawarkan untuk mengantarkan makan siang ke kantor Raffi, namun Raffi menolak. Raffi mengatakan, "Istriku sayang, kau tidak usah repot-repot mengantarkan makan siang. Aku bisa mencari makan sendiri di warung dekat kantor polisi." Setelah sarapan, Ammu dan Raffi mengobrol berdua dengan romantis. Raffi ingin memberikan sesuatu kepada Ammu sebagai hadiah pribadi. Ammu mengatakan dirinya ingin mesin jahit untuk mengisi kekosongan waktu di rumah. Mendengar permintaan Ammu itu, Raffi akan menabung dahulu karena mesin jahit tergolong barang yang mahal. Hari demi hari, Ammu dan Raffi jalani dengan penuh kebahagiaan. Pagi hari, Raffi selalu memeluk Ammu dengan erat dan menggendong Ammu. Sebelum berangkat kerja, Raffi sarapan sejenak. Raffi lebih suka makan di sofa daripada di meja makan. Setelah sarapan, Raffi berangkat kerja dijemput mobil dinas. Sebelum berangkat, tak lupa Raffi selalu mencium tangan Ammu sebagai ungkapan cintanya. Ammu lalu masuk ke dalam rumah dan membersihkan rumahnya. Ketika malam Raffi pulang, Raffi senang melihat rumahnya yang bersih dan rapih. Mereka berdua lalu masuk ke dalam kamar dan melakukan jos-jos. Ketika libur akhir pekan, mereka berdua mengobrol sembari minum teh di teras rumahnya. Kedua orang tua Ammu dan Raffi sering datang dan menjenguk mereka berdua. Kedua orang tua mereka senang melihat Ammu dan Raffi hidup bahagia. Beberapa hari kemudian, Ammu mengantarkan makan siang ke kantor polisi untuk memberikan kejutan kepada Raffi. Raffi tersenyum bahagia melihat kedatangan Ammu. Ammu lalu menyajikan makan siang Raffi. Setelah itu, Ammu kembali pulang. Anak buah Raffi bernama Iqbal mengatakan, "Pak Raffi, istri Anda sangat mencintai Anda. Anda adalah lelaki yang beruntung." Malam hari, Raffi memberikan kejutan kepada Ammu melalui Iqbal dengan membelikan Ammu sebuah mesin jahit. Ammu sangat senang menerima hadiah itu. Ammu memeluk Raffi dengan erat dan mengatakan "I love you". Raffi membalas dengan mengecup kening Ammu. Pagi hari, Raffi sibuk bekerja karena ada banyak kasus yang harus ditangani. Anak buah Raffi bernama Diwakar mengatakan, Kapolda akan segera datang untuk melakukan inspeksi dadakan. Hal itu sudah menjadi rutinitas Kapolda untuk mengecek kinerja kepolisian di wilayah teritorinya. Anak buah Raffi yang merupakan polwan bernama Satya sedang menangani kasus pelecehan. Namun, anak buah Raffi yang lain justru meremehkan kasus itu. Raffi marah dan menegurnya dengan keras. Raffi berlutut dan berjanji kepada korban, kepolisian akan segera menangkap pelakunya. Sang korban sedikit lega mendengar hal itu. Karena banyaknya laporan tindak kejahatan, Raffi membuat program yang bekerja sama dengan masyarakat setempat secara sukarela. Raffi akan menunjuk satu orang di setiap kampung menjadi mata-mata kepolisian. Jika terjadi sesuatu di masing-masing kampung, satu orang itu akan melapor pada polisi. Di rumah,
Amu sedang menjahit sembari ditemani tetangganya yang bernama Lenny. Raffi menelpon Amu dan bertanya mengapa Amu tidak mengirimkan makan siang untuknya. Raffi kecewa kepada Amu. Amu tidak tahu kalau ia harus mengirim makan siang setiap hari ke kantor Raffi. Amu lalu bergegas menyiapkan makan siang dan pergi ke kantor Raffi. Ketika Amu menyajikan makan siang Raffi, Raffi ngambek dan tidak mau makan. Amu meminta maaf berkali-kali kepada Raffi, namun Raffi tidak memaafkan Amu. Raffi lalu menyuruh Amu pulang. Amu sedih atas sikap Raffi yang dinilai terlalu lebay. Malam hari, Amu duduk di teras rumahnya sembari menunggu Raffi pulang. Ketika Raffi tiba di rumah, Amu langsung menyajikan makanan untuk Raffi, namun lagi-lagi Raffi menolak. Raffi mengatakan dirinya tidak lapar. Raffi lalu beristirahat tidur. Di tempat tidur, Amu mencoba bersikap manis dengan mencium pipi Raffi, namun Raffi marah dan membentak Amu. Amu kaget melihat amarah Raffi. Amu syok dan tidak bisa tidur. Besok pagi, Kapolda memberikan penghargaan kepada Raffi karena program-program Raffi berjalan dengan baik. Malam hari, Raffi dan para anak buahnya merayakan hal itu di rooftop rumah salah satu anak buah Raffi. Mereka semua datang bersama istri mereka masing-masing. Raffi yang sedang mabuk mengatakan di depan para anak buahnya bahwa mereka beruntung mendapatkan istri yang baik, tidak seperti Raffi yang mempunyai istri pelupa. Amu lupa untuk membawakan makan siang untuk suaminya sendiri. Mendengar hal itu, Amu merasa terhina. Seusai acara, Amu dan Raffi kembali pulang. Karena hujan, mereka berdua berteduh sejenak. Amu ngambek kepada Raffi yang sudah mempermalukan dirinya di depan para anak buahnya. Raffi mengatakan ia hanya bercanda. Raffi lalu pulang dan meninggalkan Amu seorang diri. Setibanya di rumah, Raffi makan di sofa tanpa memikirkan Amu. Beberapa menit kemudian, Amu pulang diantar bajai. Amu masuk ke dalam rumah dan ngambek kepada Raffi yang meninggalkannya sendiri. Raffi membalas Amu dengan melempar piring makannya ke tembok. Amu kaget dan semakin takut pada Raffi. Raffi meminta maaf kepada Amu, namun Amu hanya terdiam membisu. Besok pagi, tepatnya hari Minggu, mereka berdua beraktivitas seperti biasa. Kedua orang tua Amu datang menjenguk. Raffi memberikan uang yang cukup banyak kepada kedua orang tua Amu. Amu kaget melihat sikap Raffi yang tiba-tiba baik, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Raffi lalu pergi ke dapur guna membuatkan makanan untuk kedua mertuanya itu. Raffi menguping pembicaraan Amu dengan ibunya. Amu menangis dan mengatakan kepada sang ibu bahwa ia menyesal menikah terlalu cepat. Sang ibu mencoba menenangkan Amu. Raffi semakin emosi mendengar curhatan Amu itu. Setelah makan bersama di meja makan, kedua orang tua Amu duduk di teras sedangkan Amu dan Raffi pergi ke belakang. Amu bertanya kepada Raffi mengapa Raffi terlihat murung. Raffi mengatakan ia tidak suka makan di meja makan. Raffi lebih suka makan di sofa. Amu meminta maaf kepada Raffi, namun Raffi tidak memaafkan Amu. Amu menghimbau kepada Raffi agar tidak mempermasalahkan hal-hal yang kecil. Raffi emosi dan menampar Amu. Amu kecewa berat dan berjalan ke belakang. Raffi meminta maaf kepada Amu dan memeluknya dengan erat. Amu yang tidak bisa melepaskan pelukan Raffi terpaksa memaafkan Raffi. Amu lalu pergi ke kamar mandi dan memakai krim wajah untuk menutupi luka memar di pipinya. Setelah itu, kedua orang tua Amu mengajak Amu dan Raffi pergi ke kuil untuk berdoa. Setelah berdoa, ayah Amu dan Raffi mengobrol sejenak di pinggir sungai, sedangkan Amu dan ibunya mengobrol berdua di tangga. Amu mengatakan ia baru saja ditampar Raffi. Sang ibu kaget mendengar hal itu. Sang ibu mengatakan, "Anakku, ayahmu dulu juga pernah menampar ibu 1 kali. Namun setelah ibu melahirkanmu, ayahmu tidak pernah menampar ibu lagi. Sejak kau lahir, ayahmu sangat menyayangi ibu. Mungkin jika kau dan Raffi sudah mempunyai anak, Raffi tidak akan menamparmu lagi." Mendengar hal itu, Amu bingung harus bagaimana. Kedua orang tua Amu lalu berpamitan dan kembali pulang. Besok pagi, Amu dan Raffi beraktivitas seperti biasa. Semakin hari, Raffi semakin sibuk karena menangani banyak kasus. Sebelum berangkat kerja, Amu membetulkan kancing baju Raffi yang terlepas. Raffi yang sedang menelpon secara tidak sadar, meletakkan berkas-berkas penting di atas kompor. Beberapa detik kemudian, berkas-berkas penting itu terbakar. Raffi emosi dan menyalahkan Amu.
Raffi melepas sabuknya dan memukuli Amu hingga babak belur. Amu menangis kesakitan. Amu syok dan trauma menghadapi hal itu. Kemudian Amu pergi dari rumah dan merenung di stasiun. Di sebelah Amu duduklah seorang tunawisma bernama Ragu. Ragu kasihan melihat Amu yang terus menangis. Dari luka di wajah Amu, Ragu tahu Amu baru saja mengalami KDRT. Ragu menasihati Amu agar bersabar. Amu lalu mentraktir Ragu nasi bungkus. Mereka berdua makan bersama sembari mengobrol. Amu menceritakan semuanya kepada Ragu. Amu mengatakan, gara-gara berkas penting Raffi terbakar, Raffi memukuliku dengan keras. Ini semua adalah salahku. Aku harus berubah menjadi istri yang lebih baik lagi. Jika aku tidak berbuat kesalahan, Raffi tidak akan memukulku. Ragu bingung harus berkata apa. Ragu lalu meninggalkan Amu begitu saja. Amu juga kembali pulang. Amu termenung dan duduk di teras hingga malam hari. Ketika Raffi pulang, Raffi mencium kening Amu. Mereka berdua bertekad ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Besok pagi, Amu dan Raffi menjalani aktivitas seperti biasa. Lagi-lagi, Raffi memukul Amu dengan keras karena hal-hal sepele. Amu terus-menerus memaafkan Raffi dan beraktivitas seperti biasa. Seiring berjalannya waktu, Raffi menganggap KDRT adalah hal yang biasa. Amu menjadi sering merenung sendiri. Tanpa sepengetahuan Raffi, Amu pergi secara diam-diam ke dokter kandungan. Amu mengatakan kepada sang dokter, dirinya tidak mau mempunyai anak dahulu karena Amu mengalami KDRT. Sang dokter mengerti keadaan Amu dan akan membantu Amu. Sang dokter kemudian memberikan Amu pil KB. Secara diam-diam, Amu minum pil KB di kamar mandi. Raffi yang curiga dengan gerak-gerik Amu membeli alat perekam. Raffi meletakkan alat perekam itu di dapur. Di saat yang bersamaan, Leni dipilih kepolisian menjadi mata-mata polisi di kampung tempat Amu dan Raffi tinggal. Amu ingin curhat, namun Amu bingung harus curhat pada siapa. Karena itu, Amu meluapkan emosinya dan berteriak pada pakaiannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Amu pergi ke dokter kandungan dan ternyata Amu dinyatakan positif hamil. Amu sedih dan bingung harus bagaimana. Sang dokter yang sudah bekerja sama dengan Amu mengatakan kepada Raffi bahwa Amu belum hamil. Sang dokter menyarankan Raffi agar menjaga Amu dengan baik karena Amu terlihat stres dan banyak pikiran. Raffi jengkel mendengar hal itu karena Raffi sangat berkeinginan mempunyai anak. Malam hari, Raffi marah dan memukul Amu lagi. Amu berteriak kesakitan. Leni yang berpatroli di sekitar kampung mendengar teriakan itu, namun Leni tidak tahu dari mana teriakan itu berasal. Pagi hari, Amu stres dan tidak tahu harus mengadu pada siapa. Akhirnya, Amu menceritakan semuanya kepada Leni, Satya, dan Iqbal. Mereka bertiga sedih mendengar KDRT yang dialami Amu. Mereka bertiga tidak menyangka Raffi tega melakukan hal itu pada istrinya sendiri. Iqbal menyarankan Amu agar melaporkan hal ini kepada Kapolda. Namun Amu tidak berani melakukan hal itu. Setelah didorong oleh Satya, Leni, dan Iqbal, akhirnya Amu memberanikan diri membuat laporan tertulis mengenai KDRT yang dilakukan Raffi. Satya mengantar Amu pergi ke Kapolda untuk melaporkan hal itu. Tapi ternyata Raffi tiba lebih dulu di sana dan melihat Amu. Raffi berbicara dengan Amu di gudang penyimpanan. Amu ketakutan melihat Raffi. Di depan Satya, Raffi berakting seakan-akan semuanya baik-baik saja. Raffi menggenggam keras tangan Amu dan mengatakan, "Amu, katakan kepadaku, apakah aku pernah memukulmu?" Amu terpaksa menggelengkan kepalanya sebagai tanda bahwa Raffi tidak pernah memukul dirinya. Raffi mengatakan kepada Satya bahwa mental Amu sedang terganggu. She is not mentally right. Amu merasa terhina mendengar hal itu dan kembali pulang. Amu marah dan tidak tahu harus bagaimana. Amu meluapkan amarahnya dengan membersihkan seluruh rumahnya. Satya dan Leni datang menghampiri Amu untuk menenangkan Amu. Di sisi lain, seorang narapidana bernama Prabu sedang memasak sembari bernyanyi bersama para napi lainnya. Prabu sedang bahagia karena mulai besok ia akan bebas bersyarat. Besok pagi, paman Prabu bernama Suresh datang dan menjemput Prabu.
Prabu senang karena ia bisa menghadiri acara pernikahan adiknya bernama Gita yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Namun Gita masih belum memaafkan Prabu karena Prabu telah berbuat kriminal yang membuat dirinya masuk penjara. Prabu langsung pergi ke rumah Gita, namun Prabu tidak berani masuk. Prabu hanya mengintip dari kejauhan. Setiap hari, Prabu harus tanda tangan di kantor polisi sebanyak 2 kali, yakni pagi dan sore. Sore hari, ketika Prabu tanda tangan, tak sengaja Prabu bertemu dengan Ammu. Ammu terlihat merenung. Melihat make up di pipi Ammu, Prabu tahu Ammu pasti mengalami KDRT. Mereka berdua lalu mengobrol basa-basi. Prabu mencoba menghibur Ammu. Tiba-tiba Raffi datang dan menatap Prabu dengan penuh rasa benci. Karena dahulu Raffi lah yang memenjarakan Prabu. Raffi menghina Prabu dengan menyuruhnya membersihkan toilet. Prabu jengkel namun Prabu patuh dan menurut saja. Setelah membersihkan toilet, Prabu bernyanyi bersama para polisi lainnya. Raffi tidak suka melihat hal itu dan mengusir Prabu. Prabu lalu kembali pulang. Prabu membelikan cincin untuk Gita, namun Gita menolak. Gita belum memaafkan Prabu. Prabu tidak putus asa dan terus berusaha meminta maaf kepada Gita. Dan akhirnya, setelah Prabu terus-menerus menemui Gita, Gita luluh dan bersedia memaafkan Prabu. Prabu senang akan hal itu. Untuk merayakannya, Prabu pergi ke bar dan mabuk bersama teman-temannya. Di sana, Prabu terlibat baku hantam dengan seorang preman karena preman itu telah menghina Gita. Prabu lalu dibawa ke kantor polisi. Raffi memerintahkan anak buahnya untuk mematikan CCTV terlebih dahulu. Setelah itu, Raffi menghajar Prabu habis-habisan. Melihat Prabu dipukuli, Ammu merasa kasihan. Raffi lalu menulis surat perintah untuk mencabut status bebas bersyarat Prabu. Prabu memohon kepada Raffi untuk tidak melakukan hal itu. Namun Raffi tidak peduli dan tetap mengirim surat perintah itu. Prabu emosi dan mendorong Raffi. Semua anak buah Raffi mengurung Prabu dan terus memukuli Prabu. Tiba-tiba, Diwakar mendapatkan informasi bahwa Kapolda sebentar lagi akan datang untuk melakukan inspeksi rutin. Mereka semua panik dan bergegas merapikan seluruh ruangan. Raffi memerintahkan Diwakar menyembunyikan Prabu di kamar mandi. Begitu juga Ammu yang diperintahkan bersembunyi di kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Kapolda datang dan melakukan inspeksi rutin. Di kamar mandi, Ammu melihat Prabu yang babak belur. Ammu merasa kasihan dan melepas penutup mulut Prabu. Mereka berdua kemudian mengobrol berdua dengan berbisik. Prabu berhasil memancing Ammu dan Ammu menceritakan semuanya. Prabu berdoa semoga suatu saat nanti Ammu bisa hidup bahagia. Prabu juga mengatakan kepada Ammu dirinya baru saja merasakan kebahagiaan karena bisa bebas bersyarat. Namun sekarang Prabu harus kembali ke dalam penjara dan tidak bisa menghadiri acara pernikahan sang adik. Mendengar hal itu, Ammu berpikir sejenak. Tak lama kemudian, Iqbal datang dan memberitahu bahwa Kapolda sudah pulang. Sekarang Ammu diperbolehkan pulang. Iqbal lalu membantu Prabu berdiri. Setelah keluar dari kamar mandi, Ammu mengajak Iqbal dan Prabu bekerja sama. Tanpa berpikir lagi, Iqbal dan Prabu langsung setuju dengan ide Ammu. Iqbal lalu memberitahu Satya tentang ide itu. Malam hari, Iqbal membantu Prabu untuk kabur melarikan diri. Setelah berhasil kabur, Prabu menemui Ammu dan bersembunyi di gudang belakang rumah Ammu. Pagi hari, Raffi memarahi seluruh anak buahnya karena Prabu kabur melarikan diri. Seluruh anak buah Raffi langsung pergi mencari Prabu. Tak lama kemudian, Suresh datang dan marah-marah kepada polisi. Suresh menuduh kepolisian telah membunuh Prabu. Suresh dan keluarga Prabu tidak tahu tentang rencana itu. Sudah berjam-jam kepolisian mencari Prabu, namun tidak berhasil. Raffi bingung harus bagaimana. Jika Raffi tidak segera menemukan Prabu, karirnya di kepolisian akan meredup. Terlihat di gudang belakang rumah Ammu, Prabu mengobrol bersama Ammu dan Leni. Ketika Raffi pulang, Prabu langsung masuk ke dalam gudang, sedangkan Ammu dengan cepat masuk ke dalam rumah dan membukakan pintu untuk Raffi. Besok pagi, para awak media, keluarga, beserta teman-teman Prabu melakukan demo di depan kantor polisi. Kapolda turun tangan dan mendatangi kantor polisi Raffi. Kapolda menegur Raffi dengan keras. Tiba-tiba, Ammu datang membawa makan siang. Raffi marah dan mengusir Ammu. Raffi mengatakan kepada Ammu, mulai sekarang Ammu tidak usah mengirim makan siang ke kantor. Ammu senang mendengar hal itu. Ammu merasa rencana kecilnya ini telah berhasil. Ammu pulang dengan penuh senyuman. Kapolda mengancam akan men-skors Raffi jika tidak segera menemukan Prabu. Raffi bingung harus mencari Prabu kemana lagi.
Terlihat Prabu sedang mengobrol di gudang belakang bersama Amu dan Leni. Gita mulai rindu dan mengkhawatirkan Prabu. Setiap pagi, Raffi emosi kepada para anak buahnya karena Prabu belum juga ditemukan. Sedangkan Amu tersenyum bahagia. Amu memberikan bukti foto kepada Prabu yang menunjukkan Gita ikut berdemo di depan kantor polisi. Melihat foto itu, Prabu menangis haru karena sang adik ternyata merindukan dirinya. Karena itu, Amu mempersilahkan Prabu untuk menghadiri acara pernikahan Gita besok yang akan diadakan di depan kantor polisi. Padahal rencana awalnya, Prabu akan bersembunyi terlebih dahulu sampai Raffi diskors Kapolda. Namun, Amu tidak egois. Amu lebih mengedepankan perasaan Prabu. Besok pagi, Amu membuka gembok gudang dan mempersilahkan Prabu pergi. Setelah itu, Amu kembali ke dapur dan memasak. Amu menangis sedih karena Raffi pasti senang dengan kembalinya Prabu. Tiba-tiba Prabu datang dan duduk di depan Amu. Prabu tidak jadi menghadiri acara pernikahan Gita karena Prabu kasihan kepada Amu. Prabu ingin membantu Amu sampai Raffi benar-benar diskors Kapolda. Prabu mengatakan, manusia baik hati seperti dirimu harus ditolong karena manusia seperti dirimu di zaman sekarang ini sudah jarang sekali. Amu mengucapkan terima kasih kepada Prabu. Prabu menyuruh Amu untuk berdiri dan kembali memasak. Di saat yang bersamaan, Gita menikah di depan kantor polisi. Raffi jengkel melihat pernikahan itu. Malam hari, Prabu menyanyikan sebuah lagu untuk menghibur Amu. Setelah itu, Prabu beristirahat tidur. Amu menunggu Raffi sembari bernyanyi di dapur. Raffi pulang dan mendengar nyanyian Amu. Raffi curiga kepada Amu yang terlihat begitu bahagia. Besok pagi, Raffi bekerja seperti biasa sembari mendengarkan aktivitas Amu melalui rekaman suara. Raffi memerintahkan para anak buahnya untuk menghapus rekaman CCTV ketika kepolisian memukuli Prabu. Sedangkan Diwakar memerintahkan preman bayaran untuk menyusup bersama pendemo di depan kantor polisi. Preman bayaran itu diperintahkan untuk berbuat rusuh agar kepolisian bisa mengusir para pendemo. Di rumah, Amu makan siang bersama Prabu di meja makan. Di saat yang bersamaan, Raffi sedang menghapus rekaman CCTV ketika kepolisian memukuli Prabu. Namun tiba-tiba Raffi melihat rekaman CCTV yang menunjukkan Amu sedang membicarakan sesuatu dengan Prabu di depan kamar mandi. Raffi curiga Amu tahu di mana keberadaan Prabu. Salah satu anak buah Raffi menyanyikan lagu yang sama dengan lagu yang pernah dinyanyikan Amu di rumah. Raffi bertanya pada anak buahnya, itu lagu siapa? Anak buahnya menjawab, itu lagu dari Prabu. Raffi kembali ke ruangannya dan mendengar Amu sedang berbicara dengan seseorang melalui perekam suara. Raffi menduga suara itu adalah suara Prabu. Raffi yakin Amu menyembunyikan Prabu di rumahnya. Tiba-tiba para preman bayaran berulah dan menyebabkan keributan. Raffi dan para anak buahnya langsung memukuli Suresh, Gita, dan semua teman-teman Prabu dengan keras. Satya secara sembunyi-sembunyi memberitahu Amu agar segera mengusir Prabu dari rumahnya karena Raffi sudah mencurigai Amu. Dengan cepat, Leni membantu Prabu kabur dari rumah Amu. Untuk sementara waktu, Prabu akan tinggal di rumah Leni. Amu kemudian kembali memasak di dapur. Tiba-tiba, Raffi datang dan menjambak rambut Amu. Raffi berteriak dan mengatakan, Amu, cepat katakan di mana keberadaan Prabu. Aku sudah mendengar semuanya. Amu ketakutan dan menjawab, ia tidak tahu di mana keberadaan Prabu. Untuk meredam amarah Raffi, Amu terpaksa mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Seketika itu, Raffi melepaskan tangannya. Malam hari, Raffi keluar sejenak untuk mendengar semua rekaman suara Amu selama berada di rumah. Raffi ingin memastikan apa benar suara itu adalah suara Prabu. Amu juga terbangun dan mengingat omongan Raffi yang mengatakan ia telah mendengar semuanya. Amu yakin Raffi memasang alat perekam di rumahnya. Amu bergegas mencari alat perekam itu. Di rekaman itu, Raffi mendengar dengan jelas suara Prabu. Raffi langsung pergi mencari Prabu di gudang belakang. Namun Raffi tidak menemukannya. Di saat yang bersamaan, Amu berhasil menemukan alat perekam itu. Amu mengambil alat perekam itu dan memasukkannya ke kotak gula. Setelah itu, Amu dengan cepat kembali tidur agar Raffi tidak tahu bahwa ia sudah menemukan alat perekam itu. Besok pagi, Diwakar mengirimkan video Prabu yang viral kepada Raffi. Di video itu, Prabu mengaku bahwa dirinya dibantu Amu bersembunyi di gudang belakang rumah Amu demi menghadiri pernikahan adiknya. Melihat video itu, Raffi semakin terbakar emosinya. Raffi lalu mengajak Amu sarapan di meja makan.
Amu mengakui dengan berani bahwa dirinya memang menyembunyikan Prabu di gudang belakang. Raffi memuji rencana Amu yang ingin menghancurkan karirnya sebagai polisi. Amu mengatakan ini semua ia lakukan untuk berpisah dari Raffi. Amu akan menggugat cerai Raffi. Untuk melancarkan semua proses perceraian di pengadilan nanti, Amu ingin membuat Raffi di penjara terlebih dahulu. Raffi mengancam balik dengan mengatakan sebentar lagi ia akan membunuh Amu dan Prabu, lalu menghilangkan jejak. Hal itu tidaklah sulit bagi seorang polisi. Ternyata Raffi baru sadar percakapan itu direkam oleh Amu. Terlihat Prabu dan Leni yang sudah merekam pembicaraan itu segera berangkat ke Kapolda untuk memberikan rekaman itu. Raffi mengancam akan membunuh Amu sekarang juga. Amu mengatakan, "Raffi, sekarang aku sudah tidak takut lagi padamu." Raffi langsung mengambil motornya dan mengejar Prabu. Tak lama kemudian, Prabu tiba lebih dulu di kantor Kapolda. Di sana sudah ada Gita yang menunggu. Gita menangis dan meminta maaf kepada Prabu. Suasana pun menjadi haru. Prabu kemudian masuk ke dalam untuk menemui Kapolda. Beberapa menit kemudian, Raffi datang ke kantor Kapolda. Di depan ruangan Kapolda, Raffi dan Prabu duduk berhadapan. Mereka berdua saling menatap. Raffi menatap Prabu dengan emosi, sedangkan Prabu membalasnya dengan senyuman. Tiba-tiba, Amu datang di antar Satya. Amu duduk di antara Raffi dan Prabu. Beberapa menit kemudian, Kapolda keluar ruangan dan memanggil Raffi. Kapolda memarahi Raffi dengan keras. Karena kelalaian Raffi, masyarakat mengolok-olok kepolisian. Kapolda memanggil Amu dan bertanya mengapa Amu menyembunyikan Prabu di rumahnya. Amu lalu menceritakan semuanya kepada Kapolda. Di depan Kapolda, Amu mengatakan kepada Raffi, "Raffi, katakan padaku, apakah kau pernah memukulku?" Amu menangis dan Raffi terdiam membisu. Kapolda marah dan menyuruh Raffi duduk di luar. Sedangkan Amu, Satya dan Iqbal diperintahkan masuk ke ruangan Kapolda. Kapolda mendengar semua omongan Raffi di rekaman itu, yang mana Raffi mengancam akan membunuh Amu dan Prabu. Setelah mengetahui semuanya, Kapolda memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan Raffi ke ruang tahanan. Amu lega, akhirnya ia berani melakukan semua itu. Amu kembali pulang dengan penuh senyuman. Satya dan Iqbal akan terus mensupport Amu. Setibanya di rumah, Amu mengobrol sejenak dengan Leni. Leni mengatakan, "Amu, tidak ada masalah jika kau ingin menggugurkan kehamilanmu. Karena kita tidaklah jahat jika berencana tidak mempunyai anak. Amu akan mempertimbangkan hal itu." Beberapa hari kemudian, Amu mengemasi barang-barangnya dan bersiap kembali ke kampung halamannya. Amu pergi ke stasiun dan mentraktir nasi bungkus untuk Ragu. Sembari makan, Amu bertanya kepada Ragu, "Pak Ragu, mengapa di saat saya salah jalan, Bapak tidak mengoreksi saya?" Ragu menjawab, "Amu, kau sudah dewasa. Kau sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kau harus bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri." Habis. Apa pesan dari film ini? Kenalilah calon pasanganmu sebelum menikah. Untuk mengetahui sifat dan karakter asli calon pasanganmu, kita harus mencari tahu sendiri. Jangan mudah percaya dengan maklar-maklar perjodohan, baik itu teman, sahabat, atau keluargamu sendiri. Karena mereka tidak mempunyai data akurat mengenai calon pasanganmu. Mereka juga tidak akan bertanggung jawab terhadap masalah pernikahan kita nanti. Sekali lagi abang mengingatkan untuk kenalilah calon pasanganmu sebelum menikah. Ketika dalam masa perkenalan sebelum menikah, pasti semuanya terlihat begitu bahagia. Calon pasangan kita pasti terlihat menyenangkan dan perhatian. Namun faktanya banyak yang berubah setelah menikah. Yang tadinya sabar menjadi pemarah, yang tadinya manis menjadi judes. Karena itu, abang ingatkan sekali lagi untuk mengenali dengan teliti sifat dan karakter asli calon pasanganmu. Menikah bukan permainan. Menikah adalah ibadah terpanjang. Karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat. Pikirkan kembali jika kalian berencana untuk menikah. Lebih baik terlambat menikah daripada cepat menikah namun menjalani toxic relationship. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.